Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat indah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah. Kali ini posisi saya menggantikan Ustaz Habibi yang tidak hadir, tidak bisa hadir. Mudah-mudahan dengan pergantian ini juga tidak mengurangi dari materi yang biasa didapat dari beliau. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin materi yang biasa kita sampaikan pada hari Rabu ini sekitar fikih dan akhlak. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan ada yang disebut dengan fikih kehidupan. Fikih kehidupan ini pertama bagaimana kita mengenal Allah, dan yang kedua bagaimana kita mengenal perintah Allah. Mengenal Allah berada dalam pelajaran akidah atau tauhid. Mengenal perintah Allah ada pada pelajaran fikih atau akhlak. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Pertama, kita perlu mengenal Allah. Katakan bila tak kenal maka kita tak sayang. Biqadril ma'rifah takunul mu'amalah. Menurut kadar kenalnya kita, maka sekadar itu sikap kita. Kita mengenal seseorang, semakin baik kita mengenal seseorang itu, maka semakin baik sikap kita kepada orang itu. Pertama kita kenalan di bis misalnya. Karena baru pertama kali kita kenal, mungkin sikap kita akan berbeda. Akan lain. Ternyata terus berlanjut perkenalan, semakin kenal kepada seseorang ini, maka semakin berbeda, semakin baik sikap kita kepada orang. Ini disebut dengan biqadril ma'rifah takunul mu'amalah. Sikap kita kepada Allah tergantung kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang tidak pernah periksa kesehatannya. Karena kalau periksa nanti takut diklaim begini oleh dokter. Suatu saat dia mau mendaftar haji. Padahal di sana pendaftaran harus ada surat dari dokter. Terpaksa dicek kesehatannya. Diketahui ternyata selama ini dia makan enak. Gulanya sekian, darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Maka berubah sikap dia terhadap dirinya. Yang tadinya dia apa saja bisa dimakan. Yang manis-manis, yang sedap-sedap. Tapi ternyata setelah mengenal kesehatan dirinya, berubah sikap dia tentang kesehatannya. Dia hati-hati kemudian. Ini biqadril ma'rifah takunul mu'amalah. Sikap kita kepada sesuatu tergantung kepada kenalnya kita kepada sesuatu. Begitu juga kita kepada Allah. Seperti apa muamalah kita dengan Allah? Tergantung kepada seperti apa kenal kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ternyata kata ulama, Allah ini setiap hari mengirimkan 5 pesan kepada kita supaya kita selalu mengenal dan mengingatnya. Yang sering saya istilahkan menjawab SMS Allah. Jadi ada 5 SMS yang Allah berikan setiap hari kepada kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang pertama adalah rasailur rahmah. Pesan-pesan kasih sayang. Liya'rifa bihi wa yudzakkira bihi bi asma'ihi wa sifatihi. Supaya apa? Supaya dia mengenal Allah melalui pesan-pesannya ini, mengenal nama-nama Allah, mengingat Allah selalu. Itu yang pertama, rasailur rahmah, pesan kasih sayang. Yang kedua adalah rasailul hikmah, pesan hikmah, kebijaksanaan. Memperkenalkan bahwa Allah memiliki sifat al-hakim, maha bijaksana. Yang ketiga adalah rasailut takhwif, pesan yang menakutkan. Allah memberikan pesan yang menakutkan kepada kita. Supaya kita mengenal Allah, bahwa Allah ini punya sifat al-qahhar, sifat memaksa, al-jabbar, al-muntakim, sikap menyiksa, sifat menyiksa. Kemudian yang keempat, Allah mengirimkan pesan kepada kita rasailut ta'yid wal jazaa'ul hasan minallah, yaitu pesan pertolongan dan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Allah mengirimkan pesan kepada kita berupa rasailul uqubah, yaitu pesan siksaan. Maka Bapak jamaah sekalian, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak akan lepas dari 5 pesan ini. Setiap pesan wajib kita untuk menjawabnya. Bahasa sekarang, setiap SMS wajib kita menjawab SMS itu. Hadirin yang mulia, mari kita bahas. Yang pertama, Allah selalu mengirimkan SMS, mengirimkan pesan kepada kita berupa pesan kasih sayang. Ini yang kemarin kita bahas, bahwa hidup kita mulai diadakan sampai sekarang ini selalu diliputi oleh sifat-sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi pesan kasih sayang ini mutlak dalam kehidupan kita selalu ada. Maka mutlak bagi kita untuk selalu menjawab pesan ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, pesan kasih sayang dari Allah. Contoh, bangun tidur, kita mulai merasakan, mulai bernapas, yang tadinya tidak merasakan. Mata sudah mulai melek lagi. Kesehatan ternyata masih pulih. Kemudian kita ke kamar mandi, air menyiram kita begitu segarnya. Ini semua adalah pesan Allah memberitahukan, wahai hambaku, ini aku yang menyayangi kamu. Seakan-akan ada pesan seperti itu. Ini aku yang selalu menyayangi kamu, wahai hambaku. Setelah itu kita berwudu, kemudian mampu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Seakan-akan Allah ber-SMS kepada kita, wahai hambaku, ini sifat rahimku. Betapa banyak subuh ini orang yang belum saya bangunkan untuk sholat subuh, sedangkan engkau aku bangunkan kepadaku. Ini sifat rahimku kepadamu, sifat sayangku kepadamu. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita harus jawab SMS ini dengan kata-kata Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi engkau ya Allah yang telah menghidupkan hamba ya Allah setelah engkau matikan hamba ya Allah, dan kepadamu hamba akan dibangkitkan. Dijawab SMS Allah. Salat ini sebenarnya adalah merupakan laporan langsung, bukan jawaban SMS lagi. Satu malam kita tidur dijaga oleh Allah, maka kita kemudian berterima kasih kepada Allah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi salat bukan lagi SMS, bertemu dengan Allah langsung bersyukur kepada Allah karena semalaman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini pesan-pesan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya antara subuh dan duhur. Ini betapa banyak rahmat Allah. Pagi-pagi habis subuh istri dengan senyumnya keluar membawa kopi. Allah katakan kepada kita, wahai hambaku, ini saya. Senyum istrimu adalah kasih sayang saya. Kopi manis yang kau hirup adalah kasih sayang saya kepadamu, wahai hambaku. Maka kita harus jawab pesan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pesan rahmat ini Pak, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu selalu meliputi kita. Maka dikatakan nanti di surga orang itu akan menyesal karena ada satu detik yang dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ada pernah satu detik yang tidak berzikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Terlalu banyak rahmat Allah dipesankan, dikirimkan kepada kita. Terlalu banyak kasih sayang Allah, tapi kita kenapa jarang mengingat Allah? Maka nanti sampai orang masuk surga pun merasa menyesal. Kenapa dulu saya tidak berzikir di saat ketika itu? Bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi semua kenikmatan yang kita rasakan jamaah sekalian, ingat itu. Allah ber-SMS kepada kita, memperkenalkan kepada kita tentang Dia, bahwa Dia memiliki sifat Rahman yang tidak pernah berpisah dengan kita. Seakan-akan selalu membisikkan kepada kita, wahai hambaku, inilah cintaku kepadamu. Maka kita harus selalu menjawab SMS dengan astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus jamaah sekalian rahimakumullah. Dan pada waktu yang ditentukan, pulkan dengan salat Allahu Akbar. Inilah waktu kita bertemu langsung kepada Allah, di mana kita bersyukur kepada nikmat, di mana Allah telah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Dahulu pada zaman Nabi Daud alaihissalam, ada dua orang yang bertengkar dalam masalah perdebatan. Dia tidak kelar-kelar berdebat. Ada satu permasalahan yang selalu menjadi pembicaraan. Pertanyaan yang selalu ingin dijawab, yang tak pernah kelar-kelar ini adalah, apa akhir dari dunia ini? Yang dijawab oleh satunya begini, satunya begini, nggak putus-putus. Sampai datanglah ia kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kemudian diam. Dia ingin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Besok kamu kemari lagi. Besoknya dua orang ini datang kepada Nabi Daud. Masing-masing dikasih satu karung. Kamu berangkat ke arah kanan, kamu berangkat ke arah kiri. Kalau sudah sampai ke batas yang saya tentukan, kamu berbalik lagi ke saya dan ambil setiap batu yang kamu temui. Maka berangkatlah dua orang ini. Setelah sampai ke tujuan, dia balik. Ada perintah dari Nabi Daud, diambil setiap batu. Tapi masing-masing berbeda dalam pengenalan kepada perintahnya Nabi Daud alaihissalam. Yang satu, ya batu buat apa banyak-banyak, ntar berat-beratin doang. Maka dibawalah sedikit. Yang satunya dipenuhi karungnya, walaupun harus berat dia mengangkat, karena ini perintah Nabi Daud. Begitu sampai ke dekat Nabi Daud, ternyata batu yang di karung ini berubah menjadi emas. Subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya yang bawa sedikit menyesal. Kenapa saya tidak bawa banyak tadi? Kalau kemudian ternyata menjadi emas seperti ini. Yang membawa satu karung penuh pun menyesal. Kenapa saya tidak harus bawa gerobak sekalian? Supaya saya dapat emas yang begitu banyak. Maka kata Nabi Daud, wahai hambaku, wahai saudara-saudaraku, ingatlah akhir dari dunia ini adalah penyesalan. Yang tidak ahli ibadah menyesal, yang rajin ibadah pun nanti juga menyesal. Kenapa tidak lebih rajin lagi? Jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karenanya supaya kita tidak menyesal nanti di akhirat, maka setiap detik dalam kehidupan kita, mari kita latih untuk mengingat Allah, jawab SMS Allah tentang Rahman dan Rahimnya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah rasailul hikmah. Allah memberikan SMS kepada kita, memberikan pesan kepada kita, pesan kebijaksanaan. Pesan kebijaksanaan ini adalah di mana pertama mungkin kita dibuat menderita oleh Allah, tapi kemudian mendapatkan kenikmatan dari Allah.
Seakan-akan Allah berkata, wahai hambaku, kamu bersabar saat ini, karena aku akan memberikan sesuatu kepadamu. Ini namanya pesan hikmah. Allah memiliki sifat al-hakim. Betapa banyak orang yang tadinya sengsara kemudian menjadi nikmat. Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Mungkin engkau tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu lebih baik kepadamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi engkau menyenangi sesuatu, tapi sesuatu itu akan berbahaya kepadamu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hidup Allah banyak memberikan pesan-pesan seperti ini. Dahulu ada seorang sufi, seorang syekh punya seorang anak laki-laki dan punya kuda mahal, kuda putih. Dia hidup di lereng gunung. Orang-orang kampung kalau ada masalah datang kepada beliau untuk curhat, karena beliau adalah orang yang tahu tentang kehidupan. Satu saat kuda yang beliau miliki lari, kabur. Ini musibah. Harta kesayangannya hilang. Ini musibah. Tapi beliau katakan, ini SMS Allah kepada saya, disuruh bersabar. Mungkin setelah ini ada sesuatu yang Allah akan berikan kepada. Alhamdulillah. Hilang kudanya, bilang alhamdulillah. Karena dia tahu yang Allah akan berikan kepadanya. 3 bulan kemudian jamaah sekalian, ternyata kudanya ini balik. Balik tidak sendirian, bersama 6 kuda betina. Jamaah sekalian rahimakumullah. Mungkin kuda jantan ini lari ke hutan, nyampe di hutan kenalan sama kuda-kuda betina. Begitu ingat pulang, dia mau pulang, gak mau ditinggal nih kuda betina, mau ikut semua. Akhirnya ikutlah, jadi kuda menjadi 7 kuda. Yang tadinya kehilangan, dia mendapatkan musibah, dia bersabar, ternyata di balik sabarnya ini Allah ganti yang lebih baik. Kudanya kembali bertambah menjadi 7 kuda. Inilah kehidupan. Tapi bapak tua ini tahu, Allah menguji manusia dengan kesusahan, Allah menguji manusia dengan kesenangan. Maka dia tidak buru-buru melonjak, buru-buru bergembira. Karena Allah akan memberikan kepada kita rezeki berupa harta, berupa apa saja. Bisa saja di balik itu ada kesedihan kepada kita. Karena Allah memiliki sifat al-hakim, al-hikmah, maha bijaksana. Benar jamaah sekalian, karena kudanya semakin banyak, dia punya anak laki-laki yang biasanya jarang main kuda, kemudian sering main kuda. Hati-hati, kita semakin banyak, semakin berada, anak-anak kita sering banyak main-mainnya biasanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Semakin sejahtera kita, semakin banyak main-main kita ini. Maka kemudian anaknya ini selalu main kuda, ganti satu lagi dengan kuda yang lain. Mungkin ada yang punya mobil banyak, ganti-ganti mobil sampai tabrakan di mana-mana. Bisa saja. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang terjadi? Ternyata setahun kemudian, ketika anaknya sering main kuda, dia jatuh, kakinya patah. Yang tadinya kata masyarakat yang datang, alhamdulillah kudanya balik lagi dan bertambah lagi. Ternyata di balik ada kenikmatan, Allah beri ujian. Begitulah hidup. Maka kita sebut dengan fikih kehidupan. Karena hidup ini tidak ada yang nikmat terus, tidak ada yang susah terus. Sekali kadang nikmat, sekali kadang susah. Agar kita bisa menjawab SMS Allah dengan syukur atau sabar jawabannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, 3 tahun kemudian kerajaan di mana seorang sufi ini berada mencari semua anak laki-laki untuk diajak perang wajib militer. Disisirlah semua kampung-kampung, semua anak laki-laki dibawa untuk menghadapi musuh. Sampai ke kampung bapak ini, ternyata anaknya patah kakinya. Jadi tidak bisa dibawa. Semua anak-anak di kampung dibawa semua. Jemaah sekalian rahimakumullah,
ternyata kalah dalam perang, semua anak laki-laki disitu mati, dan anak Syekh ini bisa masih hidup. Allahu Akbar. Inilah kehidupan jamaah sekalian. Semua yang Allah berikan, semua yang Allah ambil, ada hikmah di balik itu. Ini pesan Allah yang kedua. Jamaah sekalian rahimakumullah. Mungkin ada cerita yang lain yang saya baca agak singkat. Ada seorang raja. Dia punya seorang menteri kepercayaan. Kemana-mana selalu bersamanya. Kenapa? Karena setiap raja punya kesusahan, kesedihan, dia selalu menghiburnya. La'alla hada khair ya malik. Mudah-mudahan hal ini baik wahai raja. Maka kesedihan raja jadi pulih, jadi sembuh. Kenapa? Karena selalu dihibur oleh menterinya ini. La'alla hada khair ya malik. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buatmu. Satu kali jamaah sekalian, ketika raja berburu, kelingking raja kena pisau, sehingga buntung nih kelingking. Maka apa kata menterinya ini? Wahai raja, la'alla hadza khair. Mudah-mudahan ini baik buat engkau ya raja. Raja lagi kesakitan, dibilang seperti itu, marah raja. Bagaimana bisa baik kelingking saya buntung seperti ini? Mana ada seorang raja nggak punya kelingking? Marah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Akhirnya dia bilang sama algojonya, tangkap dia, masukkan ke penjara. Lagi marah. Apa kata menterinya ini? La'alla hadza khair. Mudah-mudahan ini baik buat saya. Maka hampir setahun 2 tahun ini mendekam di penjara. Raja pun kemudian berburu tanpa dia, bersama menteri-menteri yang lain. Kebetulan raja punya kuda baru, ingin mencoba kuda yang baru. Dia mencil, misak dari teman-temannya yang lain. Dia ngebut sendirian, masuk ke tengah hutan. Ternyata dalam hutan ketemu dengan penyembah berhala. Dia lagi nyari-nyari manusia yang masuk ke hutan untuk dipersembahkan kepada berhala. Subhanallah, ini ada manusia gemuk ganteng lagi, ditangkapnya bareng-bareng. Ditelanjanginya untuk dipersembahkan, untuk dipotong, dipersembahkan kepada berhala. Ternyata begitu dilihat tangannya buntung kelingkingnya. Wah, ini nggak sah buat kurban. Nggak sah ya. Akhirnya apa? Dilepas. Begitu dilepas, alhamdulillah. Ingat kepada menteri percayaannya. Benar juga. La'alla hadza khair. Buntungnya kelingking menjadi kebaikan buat dia. Pulang dia cari menteri-menteri yang, ayo balik. Hantar saya ke penjara. Gimana dia ditaruh? Dibuka pintu penjara, langsung dipeluknya. Allah, terima kasih. Benar kata kamu. Bahwa ternyata buntungnya jari saya ini membuat saya beruntung, membuat saya selamat dari pembunuhan. Kenapa raja? Iya, saya ini mau menjadi sesembahan berhala bagi orang-orang yang menyembah berhala di kampung, di hutan. Subhanallah, gitu. Benar apa yang kata-kata kamu, benar semua. Cuma saya pengen nanya, dulu waktu kamu saya penjarakan, kamu bilang la'alla hadza khair. Mudah-mudahan ini menjadi baik padaku. Maksudnya apa? Ya raja kan tahu, setiap raja berburu pasti tidak bersama saya, selalu bersama saya. Coba bayangkan, kalau raja waktu nyoba kuda itu pasti selalu bersama saya. Kalau raja ditangkap kemudian dilepaskan, pasti gantinya saya, wahai raja. Bukankah ini satu kebaikan buat saya di penjara, wahai raja? Jamaah sekalian, seringkali dalam kehidupan kita banyak menemukan kesusahan, SMS kesusahan dari Allah yang Allah seakan-akan katakan, bersabar wahai hambaku, aku akan memberikan sesuatu kepadamu. Ini yang sering kita lupakan, sering kita marah-marah kepada Allah. Allah tidak adil, padahal Allah punya sifat Al-Hakim dalam hidup. Allah mengambil sesuatu kepada kita, ingin memberikan sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Kenapa? Allah memiliki sifat Al-Hakim dalam hidup kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, disinilah kita akan mengenal Allah. Kita tidak jauh dari Allah, kita dekat dengan Allah. Setiap hari di SMS oleh Allah. Maka setiap kali mau waktu kita jaga, Allahu Akbar, terima kasih kepadamu ya Allah. Betapa engkau memberikan nikmat yang begitu banyak kepada hamba-Mu ya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini rasail taklif. Apa rasail hikmah? Yang ketiga ada yang disebut dengan pesan-pesan menakutkan.
Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Wahai hamba-hambaku, engkau akan aku uji dengan rasa takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa dengan rasa sakit, kehilangan harta, rusaknya tanaman dan lain sebagainya. Tapi bersabarlah bagi orang, bergembiralah bagi orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Jamaah sekalian rahimakumullah, betapa banyak dalam hidup ini, jamaah sekalian, Allah berikan kita rasa takut. Kadang banjir datangkan oleh Allah, kadang petir menggelegar, ulang hujan, licin. Itu semua adalah SMS dari Allah. Allah selalu bersama kita. Wahai hambaku, aku akan selalu memberikan cobaan-cobaan kepadamu. Ingatlah, seandainya ini terjadi kepadamu, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada dalam kitab saya baca, ada orang yang kepalanya botak, badannya ini belang, punya penyakit gatal-gatal, badannya sampai belang-belang. Kemudian kakinya buntung, tangannya buntung. Coba bayangkan, ini musibah dari Allah, ujian dari Allah. Kalau kita kan mendingan, ya, udah kepalanya botak, badannya belang, tangan dan kakinya buntung. Tapi hari-hari apa? Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih aku kepadamu, ya Allah. Kau memberikan nikmat yang begitu banyak kepada hamba-Mu ini, ya Allah, yang tidak diberikan kepada orang lain, ya Allah. Untuk lebihkan aku dari orang lain, ya Allah. Coba bayangkan ya sekalian. Kita kadang mendapatkan musibah sedikit dari Allah, diberikan rasa takut sedikit, sudah menyalahkan Allah. Padahal Allah mengirim pesan saat itu, hanya Allah akan menguji. Bisa saja di dunia, nanti di akhirat menjadi raja, ya. Maka ada orang yang lewat, ya mas kalian. Orang yang lewat mendengar, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan hamba nikmat yang besar, yang melebihi yang lain. Maka kata yang mendengar, hai fulan, kamu kok doanya seperti itu? Nikmat apa yang kau terima dari Allah? Udah kamu botak, kaki tangan kamu buntung, badan kamu gatal-gatal sampai belang seperti itu. Nikmat apa yang diberikan Allah yang melebihi dari yang lain? Apa kata si buntung ini, banyak sekalian? Wahai fulan, alam yaj'alillahu li qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran. Bukankah Allah telah memberikan kepadaku lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan badan yang selalu bersabar. Dikatakan di dalam hadis, 4 macam yang kebahagiaan seseorang. Pertama adalah memiliki lisan yang selalu bersyukur, memiliki hati yang selalu lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan badan yang selalu bersabar, dan istri solehah yang selalu membantu ibadah kepada. Maka orang ini merasa mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah karena hatinya selalu digerakkan untuk berzikir, karena hatinya selalu bersyukur dan badannya bersabar atas musibah yang diberikan oleh Allah. Dia yakin satu saat Allah akan memberikan kegembiraan. Boleh jadi di akhirat dia akan menjadi raja di raja melebihi. Jamaah sekalian, ini pesan-pesan Allah yang banyak dalam hidup. Kenapa? Karena Allah memang memiliki rasa ilut hati. Yang keempat, jamaah sekalian, Allah memiliki pesan kepada kita, pesan yang disebut dengan at-ta'id wal jazaa al-hasan minallah. Allah memberikan pertolongan, balasan kepada orang yang berbuat baik akan kebaikan. Makanya ketika kita bisa mulai rajin sedekah, kok tahu-tahu harta ditambah banyak oleh Allah. Ingat, ini SMS datang Allah. Wahai hambaku, nih janjiku kepadamu. Yang saya katakan, man dalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsir. Barang siapa yang memberikan hutang kepadaku, hutang yang baik, akan aku lipat gandakan kepadamu. Nih janjiku kepadamu. Ketika kita sering nolong orang lain, kok selalu kita sering ditolong oleh orang lain? Oh, ini Allah kirim SMS, ini hambaku, aku tidak pernah ingkar janji. Aku selalu menolong orang yang berbuat baik. Ini yang keempat. Yang kelima, rasa ilul uqubah. Ada pesan siksaan kepada kita. Kalau kita sering bermaksiat kepada Allah, ya, banyak jauh kepada Allah. Kadang Allah memberikan siksaan kepada kita. Diberikan kita mungkin musibah yang begitu besar, atau mungkin Allah datangkan bencana. Kita harus jawab SMS ini, wahai hambaku,
kamu banyak melakukan dosa kepada aku. Nih, balasan aku di dunia. Jangan sampai aku balas kamu di akhirat. Istighfarlah kepada aku. Jawab, astagfirullah. Tobat kepada Allah. Maka kadang Allah banyak mengirimkan masalah dalam kehidupan kita supaya kita balik lagi kepada Allah. Ingat, ini SMS Allah yang perlu kita jawab. 5 perkara ini jemaah sekalian tidak lepas dalam kehidupan kita supaya kita tahu bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Allah selalu bersama kita. Oleh karenanya kita selalu harus sholat 5 waktu dengan baik, rasa syukur kita kepada Allah, dan di antara sholat 5 waktu ini banyak berzikir, banyak beristighfar, dan banyak baca hamdalah karena Allah telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini mungkin sekedar fikih kehidupan yang diberikan oleh Allah, bahwa apabila kita mengenal Allah, maka kita semakin tahu bagaimana cara bersikap kepada Allah. Semakin kita tahu bagaimana SMS yang banyak dikirimkan, dan kita harus tahu apa jawaban dari SMS kita. Kita harus tahu ini SMS judulnya apa, ini judulnya apa, sehingga kita tahu bagaimana cara menjawab SMS Allah itu. Ternyata Allah dekat dengan kita dan tidak pernah jauh dari kita dan senantiasa bersama kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.